Selamat siang kawan pajak, salam sehat, semoga semua dalam kondisi baik dan tetap sehat. Dalam seminggu ini, cuaca sedang tidak bersahabat. Banyak teman kita yang dan keluarga juga terkena musibah banjir dan juga gempa. Mari kita doakan bersama-sama agar kawan-kawan kita tersebut diberikan keselamatan dan juga kemudahan serta kesabaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kawan pajak semua, kita bertemu kembali dalam program podcast PMA 2. Episode podcast hari ini membahas mengenai Sertel, sertifikat elektronik. Dan narasumber kita kali ini yaitu Mbak Farah yang merupakan pelaksana seksi pelayanan KPP Penanaman Modal Asing 2. Beliau ini merupakan pelaksana andalan dan juga jagonya dalam dunia sertifikat elektronik. Bagaimana kabarnya Mbak Farah? Baik Mas Eka, halo kawan pajak, selamat siang kawan pajak. Oke, kita langsung aja ya kawan pajak ya, karena berhubung waktu kita juga terbatas dalam podcast ini. Kita akan bertanya dulu nih Mbak Farah sekilas tentang pelayanan di KPP PMA 2. Apa saja sih pertanyaan atau pelayanan yang sering diajukan oleh wajib pajak di KPP PMA 2? Oke, baik Mas Eka. Jadi wajib pajak di sini biasanya sering bertanya mengenai pertama sertifikat elektronik, yang kedua persyaratan untuk pengajuan permohonan keberatan, yang ketiga terkait dengan kuasa, keempat terkait dengan pengurus perubahan pengurus, dan yang kelima terkait surat pernyataan pemindah bukuan. 5 pertanyaan tersebutlah yang sering ditanyakan oleh wajib pajak di sini, Mas Eka. Baik. Ya. Wah, ternyata banyak sekali ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan 5 ini sering berulang-ulang ya Mbak Farah? Iya, benar, karena wajib pajak. Ya, benar, karena setiap tahunnya untuk sertifikat elektronik ada perpanjangan, Mas Eka. Jadi mungkin ada wajib pajak yang lupa atau pengurusnya baru, seperti itu. Oke, baik Mbak Farah. Baik, sekarang kita kupas nih untuk terkait dengan sertifikat elektronik. Apa sih yang sering diajukan pertanyaan sertifikat elektronik? Apa persyaratannya atau bagaimana pengajuannya? Bagaimana Mbak Farah? Jadi di sini kebanyakan wajib pajak kan sudah lama terdaftar, Mas Eka. Jadi biasanya wajib pajak cukup melakukan perpanjangan atau permintaan kembali sertifikat elektronik. Nah, untuk permintaan kembali sertifikat elektronik ini ada beberapa persyaratan. Mohon maaf sebelumnya, jadi sertifikat permintaan kembali sertifikat ini dapat dilakukan 2 cara, secara online ataupun secara langsung datang ke KPP. Jadi untuk online ini khusus wajib pajak yang PKP, Mas Eka. PKP, ya. Iya, jadi yang PKP bisa mengajukan secara online. Untuk persyaratannya yang pertama, kita membutuhkan formulir permohonan sertifikat elektronik. Oke, formulir pertama Iya, formulirnya. Yang kedua, kami membutuhkan formulir tambahan sertifikat elektronik untuk konfirmasi data atau biasa disebut dengan PORO sekarang ini. PORO? Iya, sejak pandemi ini kami membutuhkan PORO untuk konfirmasi data. Yang ketiga, kami membutuhkan KTP atau paspor direktur bagi wajib pajak yang wakilnya warga negara asing, kami membutuhkan paspor. Untuk WNI, kami membutuhkan KTP dan KK pengurus. Ya, apabila ada perubahan pengurus, kami membutuhkan akte perubahan terbaru, Mas Eka, serta pas foto direkturnya. Seperti itu. Jadi semua persyaratan itu harus terpenuhi ya Mbak Farah? Iya, jadi setelah persyaratan ini kami terima lengkap, maka kami akan approve sertifikat yang diajukan wajib pajak secara online. Untuk pengajuan secara online-nya dapat diajukan pada laman ifaktur.pajak.go.id. Nanti di situ ada bagian untuk permintaan sertifikat digital. Nanti wajib pajak apabila sudah expired sertifikatnya bisa mengajukan permintaan sertifikat digital, Mas Eka. Oke. Iya. Berarti untuk wajib pajak dalam hal mengontrol pengajuannya bisa juga via teleponnya? Atau apa bisa langsung ngecek di DJP online-nya mereka? Ya, kalau DJP online belum ada, Mas Eka. Jadi wajib pajak bisa langsung cek di laman ifaktur tadi, Mas Eka. Iya, di laman ifaktur itu yang saat permintaan sertifikat elektronik atau sertifikat digital itu terdapat tanggal masa expired atau masa berlakunya sertifikat. Jadi sertifikat ini diperpanjang tiap 2 tahun sekali, Mas Eka. Jadi wajib pajak bisa mengajukan permintaan kembali sertifikat paling cepat 1 bulan sebelum masa expired atau masa berlakunya sertifikat ini. Jadi contohnya ya Mas Eka, misalnya wajib pajaknya ini masa berlakunya berakhir
20 Januari 2023, maka wajib pajak dapat mengajukan sertifikat ini paling cepat 20 Desember 2022. Jadi 1 bulan sebelum masa berlakunya sertifikat. Oke. Mas Eka. Baik, itu kawan pajak yang sudah dijelaskan oleh Mbak Farah ya, terkait persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Jangan sampai ada salah satu persyaratan yang kurang. Nanti kalau persyaratan kurang, nanti mengajukan lagi, ulang lagi, atau tidak bisa diajukan seperti itu. Nah, kemudian Mbak Farah, apakah permintaan sertifikat elektronik ini yang disampaikan oleh orang pribadi bisa diwakilkan? Untuk orang pribadi dapat dikuasakan, Mas Eka, baik orang pribadi atau badan yang wakilnya tidak ada di Indonesia atau sedang sakit, itu dapat dikuasakan, Mas Eka. Untuk orang pribadi sesuai dengan pasal 42 per 20 tahun 2020, permintaan sertifikat elektronik secara langsung bagi orang pribadi dasarnya tidak dapat diwakilkan, kecuali kondisi tertentu dapat diwakilkan oleh pihak lain. Terdapat 3 kondisi pengecualian, Mas Eka. Yang pertama, apabila wajib pajak sakit. Kalau wajib pajak sakit, dirawat di rumah sakit, ini dapat diwakilkan, tapi harus melampirkan surat keterangan dari rumah sakit. Oh, berarti harus melampirkan ya? Iya, harus ada surat, ada buktinya kalau wajib pajaknya emang tidak dapat hadir ke kantor pajak, seperti itu. Terus yang kedua, orang pribadi bersangkutan yang menjalani masa hukum pidana. Kalau di pidana, di penjara, itu dapat dikuasakan dengan berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, Mas Eka. Ya, terus kondisi yang ketiga, yang bersifat mendesak atau di luar kekuasaan. Kondisi tersebut dapat berupa antara lain terhadap wabah penyakit, bencana alam, atau kerusuhan massa, sehingga orang pribadi yang bersangkutan tidak dapat datang ke kantor pajak. Seperti itu, Mas Eka. Berarti ada 3 pengecualian ya. Yang pertama karena sakit, yang kedua karena dia sebagai tahanan atau menjalani hukuman masa hukuman pidana ya. Kemudian yang ketiga karena adanya ketentuan yang mendesak itu. Iya, bencana alam. Huru-hara seperti itu ya. Benar, Mas Eka. Oke. Oh iya, Mbak Farah, ini kan saya pernah sempat kemarin baca ya yang di Twitternya Kering Pajak ya, terkait sertifikat elektronik terhadap pemotong atau pemungut PPh yang pendaftaran paling lambat tanggal 31 Desember 2022 itu bagaimana? Farah sih penjelasannya? Jadi baik di Twitter ataupun dimanapun itu kan sempat viral emang, Mas Eka, karena rame tiba-tiba kenapa harus orang pribadi nih yang harus mengajukan sertifikat elektronik. Jadi untuk sertifikat elektronik ini digunakan untuk sertifikat e-bupet unifikasi, Mas Eka. Iya, jadi badan yang diwakilkan oleh, biasanya kalau badan kan ada pengurusnya, Mas Eka, ada wakil pengurus badan. Nah, sekarang yang digunakan adalah sertifikat wakil pengurus badan untuk yang menandatangani e-bupet unifikasi. Nah, hal ini untuk e-bupet unifikasi ini diatur dalam pasal 14 per 24 tahun 2021. Di mana untuk tanda tangan elektronik ini paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Jadi wajib pajak yang belum mempunyai sertifikat untuk wakil badannya ini harus segera, Mas Eka, mendaftarkan dirinya. Iya, tinggal beberapa hari lagi. Iya, tinggal beberapa hari lagi ya. Jadi nanti sertifikat untuk badan ini sudah nggak berlaku lagi, Mas Eka. Digantikan dengan sertifikat untuk wakil dari wajib pajak tersebut. Ada dampaknya nggak sih kalau seandainya wajib pajak ini tidak mengajukan sertifikat ini? Jelas, pasti wajib pajak kebingungan, Mas Eka. Nanti tanda tangannya bagaimana? Sekarang kan tanda tangan sudah elektronik ya, Mas Eka. Nanti daripada ada kendala dalam bisnis dari wajib pajak tersebut, sebaiknya sebelum 31 Desember 2022, wakil dari wajib pajak ini segera melakukan sertifikat elektronik untuk orang pribadinya. Oke. Iya. Baik. Kemudian apakah sih yang perlu diperhatikan lagi terkait pengajuan sertel ini? Baik, Mas Eka. Jadi untuk sertifikat ini untuk orang pribadinya dapat diatur di pasal 6 PMK 63 tahun 2021. Nah, di sini diatur, Mas Eka, di pasal 6 per 2000 PMK 63 tahun 2021. Yang pertama,
penandatanganan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 oleh wajib pajak orang pribadi dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP wajib pajak orang pribadi dimaksud. Berarti wajib ya menggunakan sertifikat tertentu ya? Benar, itu wajib Mas Eka. Terus yang kedua, angka 2, penandatanganan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 oleh wajib pajak selain wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP orang pribadi yang merupakan wakil wajib pajak. Ini khusus yang badan Mas Eka. Okay. Iya, jadi yang badan wakilnya harus punya sertifikat elektronik. Berarti kuncinya juga di sini nih. Iya, perlu juga benar. sertifikat elektronik. Betul. Iya, untuk jadi di pasal 6 tadi sudah saya jelaskan ya Mas Eka, lalu di pasal 12 di PMK yang sama, PMK 62 tahun 2021 ya Mas Eka ya. Betul. Nah, di sini di pasal 12 bentuk dari untuk pasal 12 angka 1 huruf C, bentuk pengiriman dokumen elektronik terkait pelaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang wajib dilakukan secara elektronik. Jadi yang wajib dilakukan secara elektronik ya Mas Eka, nggak bisa manual gitu kan ya. Yang diatur selain dalam peraturan menteri ini masih tetap berlaku. Terhadap yang pertama Electronic Filing Identification Number atau yang biasa kita kenal dengan EFIN Mas Eka. Ya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan DJP Per 41/PJ/2015. Jadi EFIN ini bisa dilakukan secara online, tapi harus wajib pajaknya langsung, tidak dapat dikuasakan. Lalu yang kedua, kode verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan dapat digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sebagai dimaksud dalam peraturan menteri ini sampai dengan paling lambat 31 Desember 2022. Wah, benar. Iya. Masih ada batasan juga ya? Ada batasnya juga sama Mas Eka. Iya. Kemudian kalau terhadap instansi pemerintahan bagaimana? Untuk instansi pemerintahan ya Mas Eka ya. Iya Mbak. Untuk instansi pemerintahan terkait yang tanda tangan elektronik. Ya, ini diatur juga di pasal 12 angka 1 huruf E, instansi pemerintah dapat menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sampai dengan memperoleh sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikat elektronik instansi dalam rangka penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi Mas Eka. Oh, berarti kalau instansi pemerintah itu beda sendiri ya? Iya, beda. Dia terkait dengan sertifikasi elektronik instansi. Iya. Nah, itu biasanya kalau nggak salah di BSN ya, Badan Sertifikasi Nasional. Iya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk persyaratan pengajuannya, sertifikat orang pribadi atau wakil wajib pajak badan, apa sih? Kan kita kenal ada dua ya, warga negara asing sama warga negara Indonesia. Iya. Nah, apa sih syaratnya Bu? Ya, jadi saya jelaskan untuk Mbak, kamu. Jadi itulah ya saya Mas Eka. Baik. Jadi untuk warga negara di sini ada warga negara asing dan warga negara WNI ya, Indonesia ya Mas Eka. Jadi WNA di sini persyaratannya yang pertama wajib pajak mengisi formulir otorisasi Mas Eka. Nah, wajib pajak mengisi formulir kode otorisasi DJP wajib pajak. Di situ ada formulir nanti namanya kode otorisasi DJP. Nah, formulir ini harus diisi dengan benar, lengkap, bertanda tangan wajib pajak itu sendiri. Terus diajukan ke KPP orang pribadi terdaftar. Oh, terdaftar ya? Iya, di bukan di perusahaannya ya? Benar, bukan di perusahaan. Nah, karena wakilnya yang disuruh untuk membuat sertifikat Mas Eka. Jadi harus di mana tempat wajib pajak itu terdaftar. Berarti pengajuan untuk serta Bupot juga di masing-masing KPP ya yang terdaftar ya? Benar. Jadi karena di sini tentang orang pribadi, jadi diajukan sesuai dengan KPP terdaftar. Oke. Iya. Lalu yang ketiga, wajib pajak harus mengambil antrian online terlebih dahulu Mas Eka. Yang kunjung pajak. Iya, benar. Nanti ambilnya di kunjung.pajak.go.id. Nanti jenis antriannya ke loket TPT Mas Eka. Oke. Iya.
Lalu syarat selanjutnya menyiapkan passphrase. Passphrase ini seperti password ya. Password kombinasi angka dan huruf minimal 8 angka. Ini bebas sih Mas Eka. Bebas ya. Iya. Bisa nama binatang peliharaannya boleh, atau anak kesayangan. Nama ayang juga boleh. Ya. Iya. Lalu membawa flash disk. Kenapa membawa flash disk? Karena nanti sertifikat ini akan disimpan dalam flash disk Mas Eka. Oh, itu nggak di email, Bu? Jadi bisa. Itu nggak di email, Mbak ya? Jadi pilihannya dua, bisa email atau flash disk. Tadi kalau jaga-jaga emailnya ternyata nggak masuk atau hilang gitu kan, emailnya nanti bisa ada di flash disk datanya Mas Eka. Jadi lebih aman membawa flash disk juga. Dan kalau bisa setelah disimpan di flash disk, kawan pajak itu juga menyimpan lagi di email cadangan. Jadi kadang-kadang flash disk kita tuh error atau kebaca virus atau bagaimana hilang kan. Nah, kita nggak susah lagi kan, mendingan kita tetap backup ke email atau Google Drive atau di komputer Drive atau cloud. Oke. Lalu bagi wajib pajak yang tidak dapat hadir ke KPP Mas Eka, yang tidak dapat hadir secara langsung sama sebenarnya nih hanya dalam kondisi khusus yang bisa dikuasakan Mas Eka. Seperti yang tadi kita sampaikan sebelumnya, wajib pajak yang di rumah sakit, sakit di rumah sakit, narapidana, dan karena kondisi bencana alam tadi Mas Eka, itu hanya itu yang dapat dikuasakan atau diwakilkan oleh pihak lain. Nah, itu untuk yang WNA tadi Bu ya? Iya. Negara asing kalau nggak salah. Ya, dokumennya bentar Mas Eka. Belum. Jadi formulir, ada formulir tadi cara-caranya supaya permohonan itu ya Mas Eka. Lalu ada lampirannya Mas Eka, ada dokumen yang harus dilampirkan. Yang pertama untuk WNA menunjukkan paspor asli dan menyampaikan fotokopinya. Ya, lalu menunjukkan kitas atau kitab asli dan menyampaikan fotokopinya. Yang ketiga, menunjukkan NPWP asli dan menyampaikan fotokopinya. Jangka waktu pengerjaan ini Mas Eka untuk sertifikat elektronik orang pribadi ini dapat dilakukan secara langsung, bisa langsung dapat atau 1 hari kerja setelah tanda terimanya terbit Mas Eka. Oh iya. Iya. Ya, ini berarti kalau penunjukan langsung berarti dia bawa sendiri aslinya, terus ditunjukkan ke petugas gitu ya? Benar, jadi aslinya. Ini loh kitas saya, terus ini paspor saya, yang aslinya ditunjukkan. Jadi kami butuh berkas asli dan fotokopinya Mas Eka. Iya, soalnya saya waktu itu pernah kedatangan juga, dia nggak bawa aslinya, dia bingung juga. Oh ternyata perlu bawa aslinya. Ternyata harus ada aslinya Mas Eka. Untuk WNI sama Mas Eka untuk tata caranya, cuma di sini yang beda lampirannya untuk WNI. Untuk WNI harus menunjukkan KTP asli. KTP asli. Iya, dan menyampaikan fotokopinya. Yang kedua menunjukkan NPWP asli dan menyampaikan fotokopinya. Jangka waktunya pun sama Mas Eka, kalau bisa langsung atau paling lambat 1 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Iya. Paling lambat 1 hari kerja kemungkinan ya. Wajib pajak itu datang sore hari. Nah, kan kita juga jam pelayanan sampai jam 4 sore. Kemungkinan keesokan hari baru selesai. Jadi jangan terlalu banyak berharap. Datang sore langsung minta segera gitu. Iya. Makanya kalau mau datang jangan sore-sore, lebih pagi-pagi. Dari pagi karena kan kami jam pelayanan dari jam 8 ya Mas Eka ya. Betul. Dari jam 8. Ya, itu aja Mas Eka syaratnya, nggak susah. Iya. Wah, luar biasa sekali ya kawan pajak ya. Penjelasan dari Mbak Farah ini secara gamblang, jelas, terperinci. Karena memang Mbak Farah ini sehari-hari mengalami dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan daripada wajib pajak. Jadi kita bisa langsung belajar dari Mbak Farah ini terkait persyaratan mengenai sertifikat elektronik orang pribadi. Iya, atau wakil dari badan wajib pajak ya. Seperti itu. Demikian, apabila kawan pajak masih ada pertanyaan terkait seputar perpajakan atau terkait dengan materi ini tentang sertifikat elektronik, kawan pajak bisa menghubungi layanan WhatsApp kami di 0899 84 kali 055 atau dapat juga email ke penyuluhpajak.pmangk2@gmail.com. Kenapa kita pakai Gmail? Karena Gmail itu kita bisa menerima banyak surat. Kalau email dari domain dari Pajak Go ID itu kita dibatasi emailnya. Dan kemudian untuk nomor teleponnya bisa dicatat juga di 021 794 8536
atau 7918253 dengan extension 207 atau 208. Extension ini langsung directly ke fungsional penyuluh pajak KPP Penanaman Modal Asing 2. Dan juga jangan lupa follow dan share IG kami di Pajak PMA 2, kemudian YouTube kami di KPP PMA 2 agar tidak ketinggalan info-info dari KPP PMA 2. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami terkait dengan sertifikat elektronik Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.